Assalamualaikum sahabat ilmu langit, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mampir ke sini. Di tengah banyaknya pilihan tontonan, kamu memilih duduk sejenak, membuka video ini, dan menyimaknya. Itu bukan hal yang sepele, karena percayalah, tidak ada yang kebetulan. Termasuk ketika jarimu mengklik video ini. Termasuk ketika matamu terpaku pada judulnya. Mungkin kamu sedang mencari jawaban. Mungkin hatimu sedang bertanya-tanya, atau justru kamu hanya ingin nonton sesuatu sebelum tidur. Tapi ternyata, video ini yang muncul. Kamu tahu tidak sahabat, bisa jadi, ini bukan algoritma YouTube yang bekerja. Tapi ada tangan tak terlihat yang sedang mengarahkanmu ke sini. Ada pesan dari langit yang mungkin sedang menantimu. Dan kalau kamu pernah terbangun tengah malam tanpa alasan, lalu merasa heran sendiri, duduk termenung sambil melihat layar HP dan bertanya dalam hati, kenapa sih aku kebangun jam segini lagi? Maka kamu sedang berada di video yang sangat tepat. Coba sekarang tarik napas pelan. Lalu perhatikan baik-baik setiap kalimat yang akan kamu dengar. Karena bisa jadi, ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidupmu. Kamu tahu tidak, terbangun di tengah malam itu bukan hal aneh. Banyak orang pernah mengalaminya, tapi yang jarang disadari adalah kenapa itu terjadi. Kenapa tidak jam 9 malam? Kenapa tidak subuh sekalian? Kenapa justru jam 2 atau jam 3 pagi? Apakah kamu pernah mengalami hal seperti ini? Bangun tiba-tiba, tanpa mimpi buruk, tanpa suara yang membangunkan, tanpa gangguan apapun, tapi mata tiba-tiba terbuka. Dan kamu merasa berbeda. Kalau kamu pernah mengalaminya, ketik angka 77 di kolom komentar. Biar kita tahu, ternyata bukan hanya kamu. Biar kita tahu, banyak di antara kita yang mengalami hal yang sama. Dan siapa tahu, ini bukan sekadar pengalaman, tapi panggilan. Sekarang mari kita bahas lebih dalam. Banyak orang mengira bahwa bangun di tengah malam hanyalah efek dari tubuh yang kelelahan, kecemasan yang tak selesai, atau siklus tidur yang terganggu. Betul, itu bisa jadi salah satu penyebab. Tapi jika hal itu terjadi berulang, pada jam yang sama, dan kamu merasa seperti dipanggil, maka itu bukan sekadar gangguan tidur. Dalam Islam, ada satu waktu yang sangat spesial, waktu yang tak banyak diketahui orang, bahkan oleh mereka yang salat 5 waktu sekalipun. Waktu yang tersembunyi, sunyi, dan sangat istimewa. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Apa istimewanya? Sepertiga malam adalah saat di mana dunia benar-benar hening. Jalanan sepi, televisi mati, notifikasi jarang bunyi, semua sibuk dalam mimpi. Tapi justru di waktu itulah, langit sedang aktif menerima sinyal dari bumi. Ini bukan metafora, ini janji. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Dan saat itu, Allah bertanya, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku beri. Siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka aku ampuni. Luar biasa bukan? Sekarang bayangkan, kamu terbangun jam 2 pagi. Kamar gelap, angin malam berhembus lembut dari jendela. Lalu kamu diam, tidak tahu harus ngapain. Lalu kamu main HP, scroll video, buka media sosial. Tanpa sadar, kamu sedang mengabaikan undangan dari langit. Coba pikirkan ini, ketika kamu terbangun di waktu yang tak biasa, tanpa sebab, dan hati terasa gelisah atau justru tenang tanpa alasan, itu bisa jadi adalah panggilan lembut dari langit. Kamu dibangunkan, kamu dipanggil, kamu dijemput untuk bicara dengannya. Tapi sayangnya, kita seringkali mengabaikan panggilan itu. Kita memilih kembali tidur, kita memilih menatap layar, kita memilih mengisi waktu sunyi dengan hal-hal yang sebenarnya bisa ditunda. Padahal di luar sana, ada orang-orang yang sengaja bangun di waktu itu. Mereka pasang alarm, mereka lawan kantuk, mereka wudhu di udara dingin. Mereka berdiri di atas sajadah, mengangkat tangan, dan mengucap doa yang mungkin tak pernah mereka ucapkan di waktu lain. Kenapa? Karena mereka tahu, pintu langit sedang terbuka. Mereka tahu, saat itulah waktu terbaik untuk didengar. Mereka tahu, suara hati paling jernih terdengar ketika dunia sedang diam. Dan kamu, sudah punya tiket ke sana. Kamu dibangunkan tanpa perlu alarm. Tapi kamu belum menyadari, bahwa kamu sedang ditarik ke tempat yang sangat spesial. Sekarang mari kita refleksikan sebentar. Apakah hidupmu sedang berada di titik bingung? Apakah kamu merasa doa-doamu belum terkabul?
Apakah kamu sedang menunggu jawaban dari sesuatu yang tak kunjung datang? Kalau iya, maka jawabannya bisa jadi ada di waktu-waktu malam itu. Bukan di pagi hari yang penuh kesibukan. Bukan di siang hari yang panas dan penuh distraksi. Tapi di sepertiga malam yang tenang. Sahabat ilmu langit, sepertiga malam bukan sekadar waktu. Ia adalah panggung sunyi antara kamu dan Sang Pencipta. Tidak ada gangguan, tidak ada penonton, tidak ada keramaian, yang ada hanya kamu dan Allah. Dan hebatnya lagi, kamu tidak perlu punya hafalan panjang. Tidak perlu pidato penuh kata mutiara. Cukup datang, cukup hadir, cukup duduk, cukup bicara dengan bahasa hatimu. Allah mendengarkan, Allah tahu bahkan sebelum kamu bicara. Tapi saat kamu menyampaikan, saat kamu menangis, saat kamu jujur di hadapannya, itulah bentuk tertinggi dari ibadah. Kita seringkali mencari solusi dari orang. Kita lari ke media sosial, ke teman, ke video motivasi. Padahal solusi itu sudah mendatangimu. Solusi itu datang dalam bentuk terbangunnya kamu di waktu yang tak biasa. Luar biasanya, Allah tidak menunggu kamu di tempat ramai. Allah menunggu kamu di waktu paling sunyi. Kenapa? Karena saat sunyi, kamu bisa jujur. Kamu tidak sedang berpura-pura. Kamu tidak sedang tampil. Kamu hanya sedang hadir. Sahabat ilmu langit, berhenti sejenak, tutup mata. Ingat-ingat, berapa kali kamu terbangun tengah malam. Berapa kali kamu merasa resah, tapi tak tahu harus bicara dengan siapa. Berapa kali kamu menangis dalam diam, tanpa tahu arah. Mungkin malam-malam itu bukan untuk kamu isi dengan sekadar hiburan. Mungkin itu adalah undangan yang harus kamu jawab. Dan saat kamu mulai menjawabnya, akan ada perubahan dalam hidupmu. Tidak harus instan, tidak harus spektakuler, tapi pasti akan terasa, pasti akan mengisi celah kosong yang selama ini kamu abaikan. Jadi mulai malam ini, jika kamu kembali terbangun, jangan langsung mencari HP. Diamlah sebentar, tatap langit, tundukkan hati, dan ucapkan, "Ya Allah, aku hadir." Lalu lihat apa yang terjadi dalam hidupmu. Karena mereka yang datang kepadanya di sepertiga malam, tidak akan pernah kembali dengan tangan kosong. Kalau kamu siap menyambut panggilan itu, ketik angka 77 sekarang juga di komentar. Biar langit tahu, kamu sedang mengetuk pintu dengan iman dan harapan. Dan biar kita saling menyemangati, karena perjalanan menuju cahaya selalu lebih ringan kalau dilalui bersama. Di bagian selanjutnya, kita akan bahas kenapa sepertiga malam bukan sekadar waktu, tapi frekuensi spiritual yang hanya bisa dirasakan mereka yang hatinya terbangun. Tetap di ilmu langit, karena disinilah tempatmu menemukan makna yang tak lagi bisa kamu dapat dari sekadar dunia. Terima kasih karena kamu masih di sini. Masih menyimak, masih membuka hati. Itu pertanda bahwa kamu memang tidak datang ke video ini secara acak. Ada sesuatu yang sedang dibisikkan untukmu. Dan kamu cukup peka untuk menangkapnya. Mungkin kamu belum sepenuhnya sadar. Tapi percayalah, saat kamu meluangkan waktu untuk mendengarkan sesuatu yang menyentuh jiwa, maka ada cahaya yang sedang bekerja dalam dirimu. Cahaya itu bukan dari layar ponsel, tapi dari tempat yang lebih tinggi. Di bagian pertama, kita telah membahas tentang kebiasaan terbangun di tengah malam. Tentang bagaimana itu bisa jadi panggilan lembut dari langit. Nah sekarang kita lanjutkan pembahasannya. Karena terbangunnya kamu itu bukan hanya soal waktu, tapi soal frekuensi. Iya, kamu tidak salah dengar. Bukan cuma sinyal HP yang punya frekuensi. Hati juga punya, jiwa juga punya, dan yang paling penting, langit pun mengirimkan frekuensinya. Tapi sayangnya, hanya sedikit orang yang menangkapnya. Pernah tidak kamu merasa aneh? Ketika kamu bangun tengah malam, tiba-tiba hati terasa tenang. Padahal sebelumnya kamu gelisah. Atau sebaliknya, kamu merasa gelisah tanpa sebab. Padahal tidak ada yang terjadi hari itu. Hati seperti berbisik, seakan ada sesuatu yang belum selesai. Seakan kamu perlu bicara dengan seseorang, tapi kamu tidak tahu siapa. Itu adalah salah satu bentuk sinyal langit. Sinyal yang hanya aktif di waktu-waktu tertentu. Dan salah satunya adalah sepertiga malam. Sahabat ilmu langit, kamu tahu tidak kenapa waktu itu begitu sakral? Karena dunia sedang berada dalam keheningan mutlak. Tidak ada kebisingan, tidak ada keramaian, semua diam. Semua tidur, dan ketika dunia diam, maka frekuensi spiritual akan naik. Makanya tidak heran, orang-orang yang bangun di waktu itu akan merasakan suasana yang sangat berbeda. Bukan hanya hening secara fisik,
tapi juga hening secara batin. Dalam kondisi seperti itu, doa menjadi lebih tajam, rasa menjadi lebih dalam, tangisan menjadi lebih bermakna, karena kamu tidak sedang terganggu oleh hal-hal luar. Kamu hanya ada di antara dua kekuatan besar hatimu dan Sang Pencipta. Dan di saat itulah, pintu-pintu langit dibuka. Pintu rahmat, pintu ampunan, pintu pertolongan. Coba kamu bayangkan begini, kamu sedang duduk di ruang kosong, sendirian, tidak ada suara, lalu kamu bicara, perlahan, mungkin kamu bilang, "Ya Allah, aku lelah." Atau, "Ya Allah, aku butuh pertolongan." Atau hanya diam dan meneteskan air mata. Kamu pikir tidak ada yang mendengar. Tapi ternyata, suara itu langsung sampai. Langsung naik, langsung diterima. Karena itulah waktu paling sunyi sekaligus paling jernih untuk menyampaikan isi hati. Dan sekarang, aku ingin kamu jujur. Sudah berapa lama kamu menyimpan beban sendiri? Sudah berapa lama kamu merasa tidak ada yang benar-benar mengerti? Sudah berapa lama kamu menahan tangis di balik senyuman? Malam itu, sepertiga malam itu, adalah waktumu untuk mengeluarkan semua itu. Bukan di hadapan manusia yang mungkin tidak peduli, tapi di hadapan Allah, yang tahu segalanya bahkan sebelum kamu mengucapkannya. Malam itu bukan hanya untuk orang-orang yang merasa kuat, tapi justru untuk mereka yang sedang rapuh. Dan kamu tahu tidak, sahabat, justru dalam rapuh itulah, sinyal paling jernih terkirim. Makanya tidak heran, orang-orang yang rutin bangun di sepertiga malam sering kali lebih tenang. Bukan karena hidupnya tanpa masalah, tapi karena mereka tahu kemana harus membawa masalah itu. Mereka tidak menumpuknya dalam kepala, tidak membebankannya di pundak. Mereka letakkan beban itu di atas sajadah. Mereka tumpahkan air mata dalam sujud. Mereka sampaikan semua keresahan dalam doa. Dan perlahan, langit membalas, bukan dengan suara, bukan dengan cahaya, tapi dengan petunjuk, dengan ketenangan, dengan kejadian-kejadian yang terasa seperti kebetulan, padahal sebenarnya adalah jawaban. Pernah tidak kamu mengalami hal seperti itu? Berdoa diam-diam, lalu besoknya ada jalan keluar, atau memohon dalam tangis, lalu seminggu kemudian ada kabar baik. Itu bukan kebetulan, itu adalah hasil dari sinyal malam. Karena setiap kalimat yang kamu ucapkan di waktu itu, tidak pernah sia-sia. Makanya, jangan remehkan bangun tengah malam. Itu bukan waktunya kamu bilang, "Ah, aku cuma nggak bisa tidur." Itu adalah saatnya kamu bilang, "Aku dipanggil." Dipanggil untuk kembali, dipanggil untuk mengadu, dipanggil untuk mengingat siapa dirimu sebenarnya. Kamu bukan sekadar manusia yang harus kuat setiap hari. Kamu adalah makhluk yang punya hak untuk lemah, tapi di tempat yang tepat. Dan tempat itu adalah di hadapan Allah. Di sepertiga malam, sekarang aku ingin kamu bayangkan, ada seseorang di luar sana. Dia bukan ustaz, bukan tokoh agama, tapi hidupnya pelan-pelan berubah. Awalnya bangkrut, hidupnya berantakan, keluarganya jauh darinya, tapi dia mulai bangun di tengah malam. Dia tidak tahu harus baca apa. Dia hanya duduk, kadang hanya menangis, kadang hanya bilang, "Aku lelah." Tapi malam demi malam, dia tetap datang. Dan malam demi malam, langit mencatat. Lalu suatu hari, hidupnya berubah. Pekerjaannya kembali, keluarganya kembali, dan hatinya, lebih damai dari sebelumnya. Itu bukan sihir, itu bukan keberuntungan, itu adalah efek dari sinyal langit yang ia sambut dengan ketulusan. Sahabat ilmu langit, kalau kamu merasa hidupmu penuh tekanan, kalau kamu merasa ada hal yang tidak bisa kamu jelaskan tapi terus mengganggu, kalau kamu merasa hampa meski dikelilingi orang-orang, maka sudah waktunya kamu mencoba mendengarkan sinyal itu. Bukan dengan pikiran, tapi dengan hati. Bangunlah di malam itu, diamlah sebentar, tutup mata, tarik napas, lalu biarkan hatimu bicara. Kamu tidak perlu khawatir harus bicara seperti apa. Cukup hadir, cukup niat, karena Allah tahu isi hatimu lebih dari kamu sendiri. Dan saat kamu jujur dalam doa, langit akan jujur dalam menjawab. Kalau kamu pernah mengalami momen ajaib di sepertiga malam, tulis ceritamu di komentar, karena mungkin pengalamanmu bisa jadi penyemangat untuk orang lain yang sedang hampir menyerah. Dan jika malam ini kamu terbangun lagi, jangan langsung ambil ponsel, jangan buru-buru tidur lagi. Duduk sebentar, ingat pesan ini, lalu ucapkan dalam hati, "Ya Allah, aku hadir." Kalau kamu merasa tersentuh dan ingin menyambut sinyal langit itu, ketik 77 di komentar sekarang juga.
Biar langit tahu, biar kita tahu, bahwa kamu siap untuk naik ke frekuensi yang lebih tinggi. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu siap hadir dengan segala kekuranganmu. Dan itu lebih dari cukup untuk membuat malam-malam sunyimu menjadi awal dari perjalanan yang luar biasa. Di bagian berikutnya, kita akan membahas lebih dalam. Apa yang sebenarnya terjadi saat kamu menjawab panggilan malam itu? Apa yang berubah dalam dirimu? Dan bagaimana Allah membalas mereka yang datang dengan hati yang tulus. Tetap bersama Ilmu Langit, karena kadang, jawaban tidak datang dari keramaian, tapi dari sunyi yang penuh makna. Terima kasih masih bertahan hingga ke bagian ketiga dari pembahasan ini. Itu artinya kamu bukan cuma sekadar mampir, tapi benar-benar ingin menggali, ingin memahami, dan ingin merasakan makna sejati dari setiap detik yang kamu alami. Terutama saat kamu bangun di waktu yang katanya biasa, tapi sejatinya luar biasa. Mungkin kamu tidak sadar, tapi langkahmu sejauh ini bukan tanpa maksud. Kamu digerakkan, kamu dijemput, kamu sedang diajak masuk ke dalam ruang sunyi yang penuh jawaban. Dan kalau kamu masih bersama kami sampai saat ini, itu tandanya kamu punya hati yang sedang haus akan kebenaran. Nah sekarang, kita sampai di bagian paling dalam. Kalau sebelumnya kita bicara soal sinyal malam, soal panggilan yang datang diam-diam, sekarang kita akan menyelami apa yang sebenarnya terjadi saat kamu menjawab panggilan itu. Kita akan bicara soal balasan langit. Tapi sebelum itu, mari kita mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Apa yang kamu harapkan saat kamu bangun malam? Apakah kamu ingin rezeki yang lebih lapang? Ingin penyakit yang lama sembuh? Ingin keluarga yang damai? Atau hanya ingin hati yang lebih tenang? Apapun jawabannya, semua itu sah. Kamu berhak berharap, kamu berhak meminta, tapi yang perlu kamu tahu, balasan dari Allah tidak selalu datang dalam bentuk yang kamu bayangkan. Kadang kamu minta uang, tapi yang datang adalah kesehatan. Kadang kamu minta jodoh, tapi yang datang adalah waktu sendiri yang membuatmu semakin kuat. Kadang kamu minta pertolongan, tapi yang datang adalah ujian kecil untuk melatih kesabaran. Itulah cara langit menjawab, bukan dengan cara manusia, tapi dengan cara yang paling tepat, paling halus, dan paling dalam. Sahabat Ilmu Langit, tahukah kamu apa yang sebenarnya terjadi saat kamu bangun di sepertiga malam dan mengangkat tanganmu ke langit? Saat itu, kamu sedang menghubungkan diri dengan satu-satunya kekuatan yang tidak pernah mengecewakan. Ketika kamu berkata dalam doa, "Ya Allah, tolong aku," itu bukan sekadar permintaan, itu adalah perjanjian. Perjanjian antara seorang hamba yang lemah dengan Rabb yang Maha Kuasa. Dan kamu tahu apa yang terjadi setelahnya. Langit mencatat, bukan dengan tinta, tapi dengan cahaya. Setiap kalimat, setiap air mata, setiap helaan napas yang keluar dari dada yang sesak, semuanya dicatat. Lalu saat kamu kembali tidur, kamu mungkin berpikir tidak ada yang berubah. Tapi sebenarnya, ada sesuatu yang mulai bergerak di balik tirai takdir. Allah sedang menyusun potongan-potongan kejadian, menyiapkan waktu, menyiapkan jalan, menyiapkan orang-orang, agar kelak, kamu sampai pada apa yang kamu butuhkan, bukan sekadar apa yang kamu inginkan. Dan disinilah keajaibannya, saat kamu istiqomah, saat kamu terus datang di setiap sepertiga malam, meski kadang mengantuk, kadang malas, kadang bingung harus berkata apa, kamu sebenarnya sedang menanam benih dalam ladang langit. Benih itu tidak tumbuh semalam, tapi setiap tetesan air mata, setiap sujud, setiap bisikan doa, itu semua adalah air yang menyuburkannya. Dan saat waktunya tiba, benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang rindang. Bukan cuma untukmu, tapi untuk orang-orang di sekitarmu juga. Pernah kamu melihat seseorang yang wajahnya tenang meski hidupnya penuh cobaan? Yang senyumnya tulus, padahal kamu tahu dia sedang susah. Yang doanya selalu terasa kuat, meski kata-katanya sederhana. Itu bukan karena dia lebih hebat darimu, tapi karena dia sudah terbiasa hadir di waktu yang paling sunyi. Dia sudah akrab dengan sajadah yang basah. Dia sudah menjadikan sepertiga malam sebagai rumah, bukan hanya persinggahan. Dan sekarang, pertanyaannya, apakah kamu ingin menjadi orang seperti itu? Kalau iya, maka jangan berhenti di sini. Karena malam-malam itu masih menunggumu. Masih ada pintu-pintu langit yang terbuka. Masih ada cahaya yang belum kamu lihat. Masih ada rahasia yang hanya akan dibuka untuk mereka yang mau datang dengan hati yang jujur. Sahabat Ilmu Langit, balasan dari Allah itu bukan hanya soal dunia, tapi juga soal jiwamu.
Saat kamu rutin menjawab panggilan malam, maka yang pertama kali akan berubah adalah hatimu. Kamu akan merasa lebih damai, lebih lapang, lebih yakin, dan yang paling penting, lebih ringan menjalani hidup. Masalah mungkin tetap ada, tapi kamu tidak lagi panik. Kekecewaan mungkin tetap menghampiri, tapi kamu tidak lagi runtuh. Kenapa? Karena kamu sudah punya tempat untuk kembali setiap malam. Tempat yang tidak pernah menolakmu, tidak pernah mencelamu, tidak pernah mengecewakanmu, dan itu adalah sajadahmu. Tempat di mana kamu bertemu dengan Sang Pemilik langit dan bumi. Dengan Allah yang Maha Mendengar. Kalau kamu pikir kamu tidak layak, kamu salah. Justru saat kamu merasa paling hina, paling berdosa, paling kotor, itu adalah saat yang paling tepat untuk datang. Karena langit tidak menunggu orang-orang sempurna. Langit menunggu mereka yang ingin pulang. Dan setiap kali kamu menjawab panggilan sepertiga malam, kamu sebenarnya sedang berkata, "Ya Allah, aku ingin pulang." Lalu Allah pun menjawab, "Aku sudah menunggumu." Sahabat, kalau kamu pernah merasa seakan tidak ada yang benar-benar memahami isi hatimu, cobalah hadir di waktu itu. Diam sebentar, biarkan hatimu bicara, lalu perhatikan bagaimana hidupmu perlahan mulai berubah. Mungkin tidak langsung, tapi pasti. Dan perubahan paling besar itu bukan pada keadaanmu, tapi pada dirimu sendiri. Kamu menjadi lebih peka, lebih sabar, lebih kuat, lebih jernih dalam mengambil keputusan. Itulah rahmat dari sepertiga malam. Itulah jawaban langit. Jawaban yang tidak selalu berupa suara, tapi terasa sangat nyata dalam hidup. Sekarang, aku ingin kamu lakukan satu hal kecil, tapi efeknya bisa luar biasa. Kalau kamu ingin malam ini jadi titik balik dalam hidupmu. Kalau kamu ingin menjawab panggilan itu dengan hati yang benar-benar hadir. Kalau kamu ingin mulai menanam benih dalam ladang langit, maka tulis di komentar, "Aku siap hadir di sepertiga malam." Dan ketik 77 untuk menguatkan niatmu. Karena langkah pertama dari semua perubahan besar adalah kehadiran. Kehadiranmu di waktu yang paling sakral. Kehadiranmu di hadapan Allah, Sang Pemilik semua jawaban. Mungkin kamu bukan siapa-siapa di mata manusia, tapi di mata langit, kamu bisa jadi sangat mulia. Hanya karena satu hal, kamu hadir di sepertiga malam, dengan hati yang jujur. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga setelah ini, setiap malam yang kamu jalani bukan hanya soal tidur, tapi soal mendekat, soal kembali, soal membuka lembar baru dalam hidup yang lebih bermakna. Sampai jumpa di konten ilmu langit berikutnya. Jangan lupa hidupkan malam, karena kadang, terang justru muncul dari kegelapan yang paling sunyi.